Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Baik sahabat, setiap orang pasti mendambakan suatu pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu pernikahan yang memberikan ketentraman, suatu pernikahan yang memberikan kedamaian dalam kehidupannya. Namun sahabat, terkadang apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi dambaan seseorang itu banyak yang bertolak belakang sahabat, di mana kehidupan rumah tangganya mengecewakan, bahkan banyak dan tidak sedikit yang berakhir pada perpisahan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu memberikan panduan atau kriteria yang harus diperhatikan oleh laki-laki saat ia memilih seorang perempuan untuk dinikahinya. Maka ada 6 kriteria atau 6 sifat perempuan yang harus dihindari agar hidupmu bahagia. Ya, jadi dalam kitab ini Imam Al-Ghazali memberikan panduan kepada kita, khususnya laki-laki, untuk menikahi perempuan berdasarkan kriteria yang harus dihindari, bila perlu yang harus diperbaiki agar kehidupan rumah tangga kita bahagia, seperti yang kita dambakan. Yang pertama, yaitu sifat an-nanah, yaitu seorang perempuan yang suka mengeluh dan mengadu. Nah, ini sahabat bahaya nih. Sesungguhnya perempuan yang memiliki sifat ini pada dasarnya adalah perempuan yang pemalas dan tidak mandiri, sahabat. Sifat ini mampu merusak rumah tangga atau mampu merusak hubungan antara suami dan istri. Bisa juga merusak hubungan antara kerabat dengan orang lain, sahabat. Kenapa? Salah paham sering terjadi karena wanita ini sering mengadu pada orang lain terkait kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, yaitu perempuan yang bersifat mananah. Mananah yaitu perempuan yang sering menyebut dan mengungkit kebaikan-kebaikan atau jasanya kepada suami maupun orang lain. Tipe perempuan seperti ini akan menghambat seorang suami memiliki sifat qawam atau kepemimpinan dalam suatu rumah tangga, sahabat. Kenapa? Karena setiap suaminya hendak menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga, sang istri justru akan berhitung. Dia akan membandingkan banyak mana nih kebaikan yang telah dilakukan antara dia dan suaminya. Ini sangat tidak baik, sahabat. Yang ketiga yaitu perempuan yang bersifat hannanah, kata Imam Al-Ghazali, yaitu perempuan yang suka membandingkan dan menceritakan orang-orang di masa lalunya. Misal sahabat, dia seorang janda misalnya, maka ia akan membandingkan kebaikan suaminya yang dulu dengan suaminya yang sekarang. Wah, ini bahaya sekali nih sahabat. Bukan kebahagiaan yang didapat, bisa jadi ini penderitaan yang akan didapat oleh suaminya. Ia akan membandingkan kehidupan orang lain, misalnya keluarganya yang sukses misalnya, atau tetangganya, atau siapapun itu yang sukses dalam kehidupan rumah tangganya yang sekarang. Nah, ini juga berbahaya ini. Kenapa? Bisa jadi ia membandingkan kesuksesan keluarganya, teman atau tetangganya tersebut dengan kondisi rumah tangganya sekarang. Selanjutnya yang keempat, yaitu sifat haddaqah, yaitu perempuan yang tidak bisa mengatur keuangan di dalam rumah tangga, sahabat. Jadi perempuan ini bersifat boros. Berapapun uang yang diberi oleh suaminya, maka akan dihabiskannya pada saat itu juga. Ia tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan di dalam rumah tangganya. Ya, kalau suaminya gajinya pas-pasan atau penghasilannya pas-pasan, ini akan bahaya sekali nih kalau punya
istri yang sifat seperti ini. Kenapa? Berapapun uang yang diberikan oleh suaminya, maka akan habis saat itu juga. Karena sifat boros. Kalau suaminya mampu, bagaimana, Bang? Walaupun suaminya mampu, tentu dalam agama kita sifat boros ini dilarang, sahabat. Ya, sifat boros ini dilarang. Karena apa? Mubazir. Misalnya, dia punya sepatu yang banyak, 1 lemari sepatunya, atau bajunya 2 lemari, 3 lemari dibelinya. Tasnya, misalnya dia hobi beli tas, misalnya berapa banyak tasnya, dan itu pun tak ada yang terpakai, hanya menumpuk di lemarinya saja. Jadi perempuan ini memiliki sifat boros dan konsumtif. Selain menguras kantong suami, perempuan ini juga menguras emosi, sahabat. Kenapa? Banyak sekali sekarang terjadi kan kasus korupsi misalnya. Nah, ini bisa jadi ini disebabkan oleh sifat istri yang boros ini, sahabat. Jadi suaminya sudah tidak melihat lagi halal dan haram. Jadi semua ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan istrinya tersebut. Selanjutnya, sifat barakah, yaitu perempuan yang senang berhias, perempuan yang senang bersolek secara berlebihan, membeli kosmetik yang mahal dan menghabiskan banyak uang untuk sifatnya itu. Waktunya habis hanya untuk berdandan dan berhias diri. Namun ia lupa kewajibannya sebagai seorang istri. Memang betul, sahabat, perempuan harus tampil cantik di depan suaminya. Namun ia tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Apalagi ia berdandan niatnya bukan untuk suaminya. Misalnya dia berdandan untuk menyenangkan orang lain. Wah, ini sangat bahaya nih. Yang terakhir, sahabat, yang keenam, perempuan yang bersifat syadakah, yaitu perempuan yang banyak bicara, nyinyir. Itu bahasa kita sekarang ini ya. Ia mudah sekali membicarakan dan berkomentar apa saja. Dan ia juga suka menyebarkan fitnah, sahabat. Ya. Bahaya ini. Ini akan sulit bagi seorang suami atau laki-laki yang menikahi wanita tipe ini, sahabat. Kenapa? Karena pasti akan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya. Pasti akan selalu terjadi adu mulut setiap hari dalam rumah tangganya. Bukan kebahagiaan, bukan kedamaian yang didapat, malah penderitaan. Jadi, sahabat, itu tadi yang harus diperhatikan ketika seorang laki-laki ingin memilih seorang perempuan untuk dinikahinya menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Baik, sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita kaum lelaki untuk memilih wanita yang solehah, yaitu wanita yang membawa keberkahan, wanita yang membawa kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Baik, sahabat, demikian video saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.